Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas SMP yang beranggotakan Nila Ardianti NIM 102-1932 dan Ninda Farina Ardiani NIM 102-1932. Pada hari ini kami akan membahas tentang perbedaan tentang badan usaha yang tidak berbadan hukum dengan yang berbadan hukum. Pada materi kali ini saya akan membahas ada beberapa bab. Yang pertama adalah jenis-jenis badan usaha, yang kedua perbedaan dari jenis badan usaha, yang ketiga adalah perusahaan, perseorangan, dan persekutuan perdata, yang keempat adalah firma, yang kelima adalah CV, dan keenam adalah perusahaan transnasional dan franchise. Yang pertama kali adalah jenis-jenis badan usaha. Jenis-jenis badan usaha yang berlaku di Indonesia antara lain yang pertama adalah perseorangan, yang kedua adalah firma, yang ketiga perseroan komanditer atau disebut dengan CV, yang keempat adalah perseroan terbatas atau PT, yang kelima adalah BUMN, yang keenam perusahaan daerah, yang ketujuh yayasan, yang kedelapan adalah koperasi. Yang kedua adalah perbedaan dari jenis badan usaha. Yang pertama, badan usaha berbadan hukum, yaitu proses pendiriannya melibatkan campur tangan pemerintah. Yang kedua, modal diatur secara spesifik di dalam undang-undang. Misalnya adalah PT dan koperasi. Yang kedua adalah badan usaha tidak berbadan hukum. Perbedaannya yaitu proses pendirian tidak melibatkan campur tangan pemerintah. Permodalan tidak diatur secara spesifik di dalam undang-undang. Misalnya perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, CV, dan firma. Yang ketiga adalah perusahaan perseorangan dan persekutuan perdata. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Apa sih perusahaan perseorangan itu? Perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Di satu sisi, pengelola perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan. Di sisi lain, ia juga menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaannya. Dalam perusahaan perseorangan memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan. Yang pertama adalah keuntungannya, yaitu cara mendirikannya mudah serta aktivitas relatif sederhana. Yang kedua, organisasi yang sangat sederhana dan luas sehingga biaya organisasi rendah, rahasia perusahaan terjamin, dan pajaknya juga ringan. Yang ketiga, tidak perlu berbadan hukum. Yang keempat, keputusan dapat segera diambil sesuai keadaan. Dan yang kelima, seluruh keuntungan dapat dimiliki oleh pemilik usaha tersebut. Ada juga kelemahan dari perusahaan perseorangan, yaitu yang pertama, modal tidak besar dan sulit mendapatkan pinjaman untuk menambah modal dan perluasan usaha, terutama jika jumlahnya besar. Yang kedua, tidak ada batas antara pemilik pribadi dengan pemilik perusahaan. Yang ketiga, seringkali usaha kurang berkembang karena kurangnya ide-ide, sehingga kelangsungan perusahaan kurang terjamin. Yang keempat, tanggung jawab pemilik tidak terbatas dan pengelolaannya sangat bergantung pada kemampuan pemilik. Jadi, jika pemiliknya kurang memiliki inovasi dalam mengembangkan usahanya, maka usaha tersebut akan tetap di situ, tidak akan berkembang. Selanjutnya adalah persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat dirinya untuk memasukkan sesuatu atau imbreng ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Dasar hukumnya adalah pasal 1618 KUHP Perdata. Jenis persekutuan perdata menurut pasal 1620 sampai 1623 KUHP Perdata ada dua jenis. Yang pertama yaitu persekutuan perdata umum.
Persekutuan perdata umum adalah para sekutu tidak secara tegas menetapkan jenis barang serta berapa besar uang yang dimasukkan pada persekutuan, sedangkan pada pasal 1621 KUHP Perdata, persekutuan perdata jenis umum ini sebenarnya dilarang karena menyulitkan dalam pembagian keuntungan dan tanggung jawab dalam hal terjadi kerugian karena tidak bisa adil. Yang selanjutnya adalah persekutuan perdata khusus. Secara tegas sekutu menentukan jenis barang dan serta berapa besaran uang yang dimasukkan pada persekutuan pada pasal 1623 KUHP Perdata. Selanjutnya adalah pembagian keuntungan dan kerugian. Pada pasal 1633 ayat 1 KUHP Perdata menyebutkan bahwa sebaiknya cara pembagian keuntungan dan kerugian oleh sekutu diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan dengan ketentuan tidak boleh memberikan keseluruhan keuntungan hanya kepada salah satu sekutu saja. Yang selanjutnya pada pasal 1633 ayat 2 membolehkan para sekutu untuk memperjanjikan jika seluruh kerugian hanya ditanggung oleh salah seorang sekutu saja. Selanjutnya adalah firma yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Mbak Nila. Baik, yang selanjutnya adalah firma. Pengertian firma adalah bentuk persekutuan untuk menjalankan suatu usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Pemilik firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu, dan masing-masing anggota menyerahkan kekayaan pribadinya sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Salim HS menjelaskan bahwa persekutuan firma memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, badan yang didirikan lebih dari satu orang dalam suatu perjanjian. Yang kedua, badan yang terdiri dari modal yang dimasukkan oleh anggota-anggota baik berupa jasa ataupun barang dengan maksud untuk melakukan kegiatan usaha di bawah satu nama bersama. Dan yang terakhir, badan yang memiliki sistem dalam membagi keuntungan yang didapatkan. Kemudian, dasar hukum firma sudah diatur dalam pasal 16 sampai 35 KUHD. Adapun sebab-sebab dari berakhirnya firma antara lain sebagai berikut. Yang pertama, waktu berlakunya habis atau berakhir. Yang kedua, kesepakatan para anggota untuk membubarkan firma. Yang ketiga, salah seorang anggota firma tersebut meninggal dunia. Dan yang terakhir, tujuan firma sudah tercapai. Untuk selanjutnya yaitu komanditer Vinutsev atau biasa disebut dengan CV. Pengertian CV adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Adapun unsur-unsur dari CV adalah yang pertama yaitu kepentingan bersama, yang kedua kehendak bersama, yang ketiga tujuan bersama, yang keempat kerjasama, yang kelima perjanjian timbal balik, yang keenam in-brand, dan yang terakhir yaitu pembagian keuntungan. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari CV. Adapun ciri-ciri dari CV diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu sekutu aktif atau sekutu komplementer atau bisa disebut dengan pengurus. Maksudnya adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya, semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif. Sekutu aktif ini sering juga disebut dengan persero kuasa atau persero pengurus atau sekutu aktif. Adalah sekutu yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya perusahaan termasuk bertanggung jawab atas utang piutang. Yang kedua yaitu sekutu pasif atau sekutu komanditer. Maksudnya adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jika perusahaan menderita rugi,
Mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan dan begitu juga apabila untung. Uang mereka memperoleh terbatas, tergantung modal yang mereka berikan. Status sekutu komanditer dapat disamakan dengan seseorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari imbreng yang dimasukkan itu, dan tidak ikut campur dalam kepengurusan perusahaan maupun kegiatan usaha perusahaan tersebut. Untuk poin selanjutnya yaitu perusahaan transnasional dan franchise. Yang pertama yaitu perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional ini adalah istilah yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini dapat dilihat dalam draft yang dibuat oleh PBB dengan judul Draft United Nations Code of Conduct on Transnational Corporations, yang dengan jelas menggunakan istilah transnational corporation atau perusahaan transnasional. Adapun pengertian dari perusahaan transnasional ini menurut J. Panglai Kim menyatakan bahwa perusahaan transnasional adalah suatu jenis perusahaan yang terdiri dari bermacam-macam kelompok perusahaan yang bekerja dan didirikan di berbagai macam negara. Terdapat juga fungsi dari perusahaan transnasional, yaitu yang pertama, selaku penanam modal asing bagi negara-negara yang sedang membutuhkannya. Yang kedua, merupakan pemasok teknologi ke negara tempat beroperasinya perusahaan transnasional tersebut. Dapat berfungsi sebagai penyalur bantuan dari negara-negara maju maupun dari lembaga-lembaga internasional kepada negara-negara berkembang atau yang membutuhkannya. Yang keempat, sebagai suatu tempat untuk mendapatkan keterampilan dalam bekerja melalui suatu pengkaderan tenaga kerja dari negara di mana perusahaan tersebut beroperasi. Yang kedua yaitu franchise atau waralaba, adalah perikatan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba, di mana penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki dari pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Adapun bentuk-bentuk franchise, yang pertama yaitu franchise format bisnis. Maksudnya, dalam bentuk ini terjadi dalam hal seseorang pemegang franchise memperoleh atau franchise memperoleh hak untuk memasarkan dan menjual produk untuk atau pelayanan dalam suatu wilayah atau lokasi yang spesifik dengan menggunakan standar operasional dan pemasaran. Franchise format bisnis ini dalam praktiknya mengalami perkembangan sehingga terjadi tiga jenis format bisnis franchise, yaitu yang pertama franchise pekerjaan. Maksudnya dalam bentuk ini franchise atau pemegang franchise yang menjalankan usaha franchise pekerjaan sebenarnya memberi dukungan untuk usahanya sendiri. Misalnya, ia mudah menjual jasa penyetelan mesin mobil dengan merek franchise tertentu. Bentuk franchise seperti ini cenderung paling murah, umumnya membutuhkan modal yang paling kecil karena tidak menggunakan tempat dan perlengkapan yang berlebihan. Yang kedua yaitu franchise usaha. Pada saat ini, franchise usaha adalah bidang franchise yang berkembang pesat. Bentuknya mungkin berupa toko eceran yang menyediakan barang atau jasa, atau restoran fast food, toko cetak langsung jadi seperti Ponta Print dan Call Quick, restoran fast food seperti Kentucky Fried Chicken dan Pizza Express merupakan contoh yang paling banyak dikenal dalam kelompok ini. Biaya yang dibutuhkan lebih besar dari franchise pekerjaan karena dibutuhkan tempat usaha dan peralatan khusus. Yang ketiga yaitu franchise investasi. Ciri utama yang membedakan jenis franchise ini dari franchise pekerjaan dan franchise usaha adalah besarnya usaha, khususnya besarnya investasi yang dibutuhkan. Franchise investasi adalah perusahaan yang sudah mapan dan investasi awal yang dibutuhkan mungkin mencapai miliaran.
Perusahaan yang mengambil franchise investasi biasanya ingin melakukan diversifikasi, tetapi karena manajemennya tidak berpengalaman dan pengelolaan usaha baru ini sehingga ia memilih jalan dengan mengambil sistem franchise jenis ini. Misalnya, suatu hotel, maka dipilih cara franchising yang memungkinkan mereka memperoleh bimbingan dan dukungan. Kemudian bentuk franchise yang kedua yaitu distribusi produk. Dalam bentuk ini, seseorang pemegang franchise atau franchisee memperoleh lisensi eksekutif untuk memasarkan produk dari satu perusahaan tunggal dalam lokasi yang spesifik. Dalam bentuk ini, pemilik franchise atau franchisor dapat juga memberikan franchise wilayah di mana pemegang franchise atau franchisee wilayah atau subpemilik franchise membeli hak untuk mengoperasikan atau menjual franchise di wilayah geografis tertentu. Sang pemilik franchise itu bertanggung jawab atas beberapa atau seluruh pemasaran franchise, melatih bertanggung jawab atas beberapa atau seluruh pemasaran franchise, melatih dan membantu pemegang franchise atau franchisee baru, dan melakukan pengendalian, dukungan operasi, serta program penagihan royalti. Franchise wilayah memberikan kesempatan kepada pemegang franchise induk untuk mengembangkan rantai usaha lebih cepat dari biasanya. Keahlian manajemen dan resiko finansialnya dibagi bersama oleh pemegang franchise atau franchisee, induk, dan sub pemegangnya. Pemegang induk pun menarik manfaat dari penambahan dalam royalti dan penjualan produk. Hampir setiap pengaturan sub-franchise adalah unik dalam komitmen yang dibuat oleh setiap pihak. Namun, ciri bersama dari persetujuan yang dibuat adalah pembagian bersama dari penghasilan franchise. Biasanya franchise royalti, sumbangan periklanan, dan biaya transfer franchise dibayar oleh pemegang franchise atau franchisee kepada subpemegang franchise, dan sebagian dari itu dibayarkan kepada pemegang franchise induk atau franchisee induk. Sekian presentasi yang bisa kami berikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.